selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami tentunya untuk kedua belas zodiak ya di pertengahan bulan November 2025. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi dari zodiak yang pertama teman-teman, kayak biasa ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, mari kita lihat Aries ini ada peristiwa apa aja di pertengahan November 2025. Sekali lagi 2025. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Aries ya, mari kita lihat peristiwanya di kartu yang pertama ya. Kelihatan gak sih? Untuk terkhusus di pertengahan bulan November ya Aries ya, aku melihat ada semacam, ini peristiwa yang pertama terkait dengan memori-memori ya, memori-memori, ingatan-ingatan akan masa lalu gitu. Jadi adanya hal-hal dari masa lalu yang akan teringat kembali. Biasanya seperti yang aku katakan, kayak apa sih kak alasan kita mengenang masa lalu lagi tuh apa gitu ya, biasanya dua sebab aja ya. Yang pertama, kalau nggak ada orang lain yang ngebahasnya ya, bisa jadi ya, bukan nggak ada, bisa jadi pertama ada orang lain yang ngebahas masa lalu kamu terus kamu keingat lagi, atau yang kedua bisa jadi orang masa lalunya yang memang hadir kembali gitu aja Aries ya. Cuma ini terkait dengan apanya, nanti kita akan lihat di klarifikasinya ya. Kenapa nih masa lalu? Ada apa dengan masa lalu? Kenapa harus masa lalu? Enggak, masa depan aja. Nanti kita lihat ya, kenapa di sini Aries ada peristiwa tentang masa lalunya di pertengahan November ini. Terus yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan perbaikan-perbaikan Aries ya. Aku nggak tahu apa yang akan diperbaiki di sini. Bisa jadi hubungan yang akan diperbaiki, ada perbaikan di rumah ya, di kendaraan tuh biasanya perbaikan hubungan, perbaikan apa lagi biasanya, perbaikan ya, perbaikan diri, perbaikan diri itu banyak ya, perasaanmu yang mesti kamu perbaiki, pola hidupmu ya, terus apa lagi ya, banyak hal sih. Nanti kita lihat ya di klarifikasinya, ini tuh lebih nyantol kemana nih nyambungnya buat Aries ya. Terus yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan, ini tentang stimulasi, adanya hal-hal menstimulan seorang Aries ya untuk jauh lebih maju kehidupannya, untuk jadi berkembang kayak gitu. Mungkin apakah itu omongan orang lain kak yang terlampau pedas di telinga Aries gitu ya, sehingga Aries jadi terstimulan untuk membuktikan dirinya bahwa oke, aku bisa gitu, aku akan tunjukkan bahwa aku bisa ya. Terus yang ke empat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan keutuhan, adanya suatu keutuhan yang akan dijaga oleh Aries ya, keutuhan hubungan ya, lebih kebanyakan ini keutuhan hubungan atau keutuhan apa lagi ya. Ya aku melihatnya sih lebih biasanya kalau, atau uang yang akan kamu jaga keutuhannya biar nggak boros kali ya gitu Aries, atau biar nggak terlalu banyak pengeluaran. Kak, aku ngerasa pengeluaranku banyak banget gitu ya, kayak banyak banget yang harus dibayar, yang harus dikeluarkan, kewajiban gitu. Oke, tapi nanti kita lihat lebih detail nih ya. Dan tapi sebelum klarifikasi kayak biasa Aries ya, aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu ya di pertengahan November. Itu ada di angka 16, 42, 18, dan 33. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu Aries ya.
Aries. Oke, yang pertama di sini ya, tentang memori-memori ya, tentang masa lalu. Oke, apa yang membuat seorang Aries ini jadi teringat memori-memori di masa lalunya? Ini sih terkait dengan emosi. Jadi ada hal-hal dari masa lalu yang sebenarnya masih membuat emosi Aries ini jadi bergejolak gitu. Contoh, bisa jadi ada hal-hal yang pernah, atau seseorang yang pernah bikin kamu itu sangat marah dan sangat murka di masa lalu ya. Sehingga kalau aku lihat ini cukup menekan diri kamu jika kamu ini kayak teringat gitu ya. Sampai sekarang Aries ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa dari masa lalu yang masih bikin Aries itu emosi kalau diingat sampai sekarang gitu loh ya. Bikin kamu emosi, bikin kamu merasa tertekan juga dan gelisah. Kayak mempertanyakan kenapa ya itu harus terjadi sama aku dulunya gitu. Pengen marah tapi ya gimana gitu. Tempat pelampiasan yang nggak ada, orang masa lalunya ini nggak ada teman-teman, cuma ingatan-ingatannya yang masih ada gitu, dan itu bikin kamu kesel, bikin kamu pengen marah, pingin gitu ya, meluapkan semua emosimu gitu. Jadi ini ingatan, kalau aku ngeliatnya gitu, kamu teringat pada masa lalu yang pernah bikin emosi Aries ini naik banget gitu ya. Terus yang kedua juga adanya peristiwa tentang perbaikan. Apa yang akan diperbaiki di pertengahan November? Ini tentang kondisi keuangan yang akan ada perbaikan Aries. Wah, ini bagus banget ya. Jadi perbaikan yang seperti apa Kak? Perbaikan kondisi keuangan yang dimana kamu akan ada pemulihan ya soal kondisi keuangan. Kalau yang sebelumnya nih kamu mungkin ngerasa, ya Kak, kondisi keuanganku aku ngerasa seret nih Kak sebelum-sebelumnya gitu ya. Maksudnya juga yang masuk itu mungkin enggak apa ya, oke, yang masuk itu ada, cuma mungkin pembayarannya banyak, tapi setidaknya di pertengahan bulan November aku lihat ada perbaikan soal kondisi keuangan yang sebelumnya seret ini ya. Ada perubahan positif, bahkan di sini dalam masa pemulihan kondisi keuangan di pertengahan bulan November kamu bisa melunasi atau membayar beberapa hutang piutang kamu. Seperti itu, bagus kan? Jadi gak ribet soal hutang piutang lagi ya. Bahkan beberapa ada yang bisa ngelunasin Aries ini ya. Jadi perbaikan dalam situasi keuangan, kondisi keuangan bagus banget. Terus yang ketiga di sini terkait dengan stimulasi ya. Apa yang ngebuat seorang Aries itu jadi terstimulan Kak untuk jauh lebih berkembang kehidupannya ya? Apakah omongan orang lain yang pedes gitu ya, omongan orang lain yang nyelekit buat Aries, padahal Aries sendiri sebenarnya paling biasa ngomong nyelekit sama orang lain gitu ya. Kalau nggak pedes omongannya nggak Aries gitu. Sebenarnya bukan pedes sih, tegas aja ya, to the point apa adanya, nggak yang mengindah-indahkan sesuatu. Ujung-ujungnya sakit buat apa? Biarlah pahit di awal, sakit di awal gitu ya, manis belakangan. Nah, aku lihat hal-hal yang akan menstimulasi seorang Aries di pertengahan November ini terkait dengan ini ya, perjuangan seorang Aries. Jadi aku ngelihat ada suatu hal yang akan kamu jadi kamu terstimulasi untuk berkembang ini Aries karena ada penyebabnya. Kukira tuh omongan orang lain gitu ya, ternyata kamu terstimulasi untuk lebih berkembang, kehidupannya lebih maju karena ada hal-hal yang ingin kamu perjuangkan di sini, entah itu cita-citamu yang berkaitan dengan keluarga ya, atau yang ini berkaitan dengan kebutuhan penting kamu juga bisa. Jadi ada hal-hal yang akan kamu perjuangkan dengan sangat ya, bisa itu suatu kebutuhan atau suatu harapan Aries, makanya terstimulan untuk berkembang lebih maju, kayak aku harus berusaha nih, aku harus dapetin ini nih gitu, karena ini penting bagi aku ya, nih aku harus maju kehidupannya karena aku mau seperti ini nih gitu. Terus yang keempat di sini kamu juga akan terkait dengan peristiwa keutuhan. Ada suatu keutuhan hubungan Aries ini akan dijaganya ya. Keutuhan yang seperti apa Kak? Keutuhan hubungan yang seperti apa yang akan dijaga oleh seorang Aries? Aku melihat di sini ini terkait ada orang-orang yang akan mencoba untuk berkhianat ya sama Aries di pertengahan November. Tapi bisa jadi karena mungkin Aries sayang dengan orang ini gitu ya, atau Aries merasa iba dengan orang ini sehingga meskipun dia setoksik apapun, berkhianat atau bohong gimana pun, Aries ini tetap mencoba untuk menjaga keutuhan
hubungan sama orang ini gitu. Jadi meskipun tahu nih orang ini salah nih, toksik nih, tapi harus tetap menjaga keutuhan hubungan. Kayaknya masih memberi maaf Aries ini ya atas ketoksikan seseorang ini. Kamu masih memberi maaf sehingga masih mau mempertahankan keutuhan hubungan, kekerabatan, kekeluargaan, atau hubungan cinta sekalipun di sini. Itu juga bisa teman-teman. Karena masih memaafkan. Ini jarang-jarang banget terjadi ya. Jangan diulangi lagi ya teman-teman yang toksik sama Aries ini, karena Aries ini jarang banget memaafin orang ya. Kalaupun ada lagi iba, lagi kasihan aja ya. Kedepannya mungkin jangan diulangi lagi, karena kalau enggak di sini bisa ngamuk ini ya Ariesnya. Ini udah bagus nih, masih menjaga dan memaafkan dia ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua di pertengahan November itu ada zodiaknya Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Ini bisa dari kedua belas zodiak nih, karena keempat elemennya lengkap semua ya. Itu angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di 16, 42, 18 dan 33 Aries ya. Oke, Aries, gitu aja buat readingan kali ini ya. Aku harap semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.